Tahukah percaya Tuhan itu kita memperoleh hidup yang kekal? Hidup di bumi ini sementara. Jangan keluhkan susahnya. Dan juga jangan pegang erat-erat glory atau kemuliaan dunia. Itu semua Anda tinggalkan. Sorgalah tempat destinasi kita suatu hari. Tuhan menyediakan, mempersiapkan umat yang layak. Makanya kita bergereja hari ini tujuannya bukan supaya bergereja. Supaya kita dipersiapkan sebagai mempelai wanita Kristus, sebagai the bride of Christ. Wahyu 21, 2 ayat untuk ibadah ini. Judulnya di Alkitab kita, langit yang baru dan bumi yang baru. Mari saya bacakan. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru. Sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu. Dan laut pun tidak ada lagi. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru turun dari sorga, dari Allah yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Kita baca bersama 2 ayat ini, 1, 2, 3. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru. Sama-sama. Sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru turun dari sorga, dari Allah yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Apa yang kita bisa pelajari tentang sorga dari 2 ayat saja di ibadah pertama? Bahwa sorga itu singkatnya lebih indah dari kota manapun di dunia. Name a city. Sebut satu kota, terserah dalam negeri atau luar negeri. Sorga melampaui. Ada pepatah sorga ada di bawah kaki, telapak kaki ibu. Itu hanya pepatah untuk menunjukkan kasih seorang mama. Tapi sorga tidak bisa diwakili dengan pepatah. Sorga itu nyata. Alkitab menyebutnya sebagai kota, city of God. Sorga bukanlah tempat roh-roh gentayangan. Kita itu nanti akan diberi tubuh kekekalan. Jadi bukan seperti Kasper gitu, terbang-terbang, miber-miber. Tapi sorga itu ada. Dan kita jarang membicarakannya. Memang betul sih, bagi orang berdosa lebih berguna untuk peringati tentang neraka. Sorga kita bisa so-so tahu atau nggak tahu, asal kita percaya Yesus, kita nanti akan terkejut di sana. Tapi Tuhan tuh baik. Di Wahyu 21 dijelaskan dengan lugas. Meskipun kita nggak tahu segala sesuatu, jangan mendahului firman Allah. Nanti semakin siang, semakin malam, seperti yang saya katakan, semakin jelas, sampai meterannya nanti saya akan jelaskan. Luar biasa sorga itu. Bapak ibu saudara, kalau Anda belum sungguh-sungguh percaya Yesus, jangan sampai Anda ketinggalan yang satu ini. Tahukah percaya Tuhan itu kita memperoleh hidup yang kekal? Hidup di bumi ini sementara. Jangan keluhkan susahnya. Dan juga jangan pegang erat-erat glory atau kemuliaan dunia. Itu semua Anda tinggalkan. Sorgalah tempat destinasi kita suatu hari. Tuhan menyediakan, mempersiapkan umat yang layak. Makanya kita bergereja hari ini tujuannya bukan supaya bergereja. Supaya kita dipersiapkan sebagai mempelai wanita Kristus, sebagai the bride of Christ. Ada sebuah pernikahan di depan. Pernikahan anak domba. Yang so pasti bukan hanya kita akan diundang, kita adalah mempelai wanitanya. Tuhan tidak tertarik pacaran dengan umatnya. Tuhan itu mau bersatu dengan kita seperti suami bersatu dengan istri. Ini bukan bicara tentang seksualita, tapi persatuan yang sempurna. Kita sementara sekarang ini percaya Tuhan di dunia ini harus dengan iman. Tapi suatu hari kita akan melihat dia muka dengan muka. Makanya itu kalau di sini ada anggota keluarga yang belum seiman, doakan. Bayangkan buat apa kita satu keluarga sangat mencintai papa atau mama kita, tapi suatu hari terpisah sorga dan neraka. Karena Alkitab jelas-jelas memperingatkan, barang siapa memiliki anak memiliki hidup yang kekal. Barang siapa tidak memiliki anak, murka Allah tetap ada padanya. Yohanes 3 ayat 36. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru. Yohanes, bukan pembaptis, ini Yohanes murid Kristus. Di Pulau Patmos, Yunani hari ini, dia melihat sebuah penglihatan tentang sorga. Menurut saya Wahyu 21 salah satu pasal, jikalau bukan pasal yang paling jelas tentang sorga. Yesus ada singgung
di Yohanes 14. Jangan gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku ada banyak tempat tinggal. Memang ada disinggung di situ. Tapi Wahyu 21 itu rinciannya luar biasa. Ada korelasi antara Yohanes yang sama, yang mencatat Injil Yohanes 14 dengan Yohanes yang mencatat Wahyu pasal 21. Itu ada hubungannya. Lalu aku Yohanes melihat langit yang baru dan bumi yang baru. Kata baru di situ dalam bahasa Yunaninya, kitab perjanjian baru di Alkitab kita itu dalam bahasa Greek atau bahasa Yunani. Jikalau kitab perjanjian lama, kitab Kejadian sampai Maleaki itu dalam bahasa Ibrani. Dalam bahasa Yunaninya kata baru, langit yang baru, bumi yang baru, kata baru itu kaine. Ya kayak kain, tulisannya seperti itu, kaine. Yang artinya brand new, total baru. Sama sekali gak ada hubungan yang lama telah berlalu. Yang baru telah tiba. Kita adalah ciptaan baru kata Kristus, yang lama telah berlalu. Ini adalah sebuah tempat, planet kota, dunia baru. Langitnya baru, buminya baru, brand new. Berarti tidak renovasi. Nggak pakai materi-materi yang fana. Langit yang baru, bumi yang baru, kaine, brand new. Itulah sebabnya kita sekarang harus punya doktrin yang benar tentang kehidupan yang kekal. Bahwa segala sesuatu di situ itu nggak ada hubungannya dengan yang di sini. Kita nggak akan membawa emas, perak, permata kita. Bahkan badan kita pun nggak kita bawa. Satu-satunya akan kembali kepada Allah adalah roh kita yang diselamatkan. Lalu Tuhan kasih kita tubuh yang baru. Paulus mengatakan itu di Korintus. Tuhan memberi kita tubuh kemuliaan. Di Tesalonika dia juga berkata pada saat sangkakala berbunyi, orang mati dulu dibangkitkan, yang hidup diangkat Tuhan. Entah kapan, itu akan nomor 2 dalam antrian. Brand new. Sekarang bicara tentang kremasi contohnya. Orang Indonesia, saya rasa masih masuk akal untuk dikuburkan, tanah kita masih banyak. Tapi saya kenal gereja-gereja di Jepang. Orang-orang Jepang, mereka itu nggak ada tanah. Sungguhan nggak ada. Jepang itu kecil, penduduknya 100 juta lebih. Ya, dulu setengah Indonesia, tapi Indonesia beranak cucu, sekarang hampir sepertiga. Susah, mahalnya luar biasa, butuh konglomerat untuk bisa punya tanah. Berapa kali berapa untuk kuburkan orang tua atau kuburkan siapa. Jadi di Jepang, orang-orang percaya bahkan dikremasi. Ada orang yang takut kalau nanti dikremasi, nanti dari mana tubuh kemuliaannya? Gamon lah, saya tidak mau tubuh ini lagi yang encok-encokan. Masalah saya trigliserid, masalahmu apa? Gula, kolesterolnya tinggi, asam urat. Saya nggak mau bahan ini. Kaine, brand new. Tidak ada hubungan dengan badan kita sekarang. Badan kita sekarang itu harus kita pelihara karena tubuh kita adalah bait Allah. Persembahkan sebagai persembahan yang hidup baginya. Jadikan alat kebenaran karena selama kita masih tinggal dalam tubuh ini, Allah bisa memakai kita di bumi. Kalau kita sudah mati, Tuhan tidak pakai roh gentayangan. Sudah langsung kembali ke Tuhan. Badan kita harus dijaga supaya kita lama melayani di dunia. Tapi kalau kita mati, badan ini nggak dipakai sama sekali sebagai bahan dasarnya. Saya ngomong begini bukan pro kremasi. Tapi kalau saya bicara dengan orang-orang percaya di Jepang, saya ngerti posisi mereka. Mereka nggak ada pilihan, nggak ada tanah. Kalau orang Indo, orang Indonesia, belilah, tanah masih banyak kok. Kalau orang-orang yang saya kasih, saya mending jikalau itu dalam konteks hidupku, saya tetap akan pro dikuburkan, bukan dibakar. Paham maksud saya? Tetapi tidak ada hubungan. Kainnya itu brand new. Langit yang baru, bumi yang baru, everything new. Tulangmu tidak akan dipakai. Sebab debu kembali menjadi debu, tanah kembali menjadi tanah. Gak ada hubungannya. Semuanya itu akan kembali dimakan nanti. Dimakan di bawah tanah dengan akhirnya kita kembali membumi.
Gak ada sisanya, tulangnya pun mau diambil seperti Yusuf dikeluarkan dari tanah Mesir. Itu sebagai tradisi orang Yahudi untuk memelihara nenek moyangnya agar tetap menghormati jasadnya. Tapi Yusuf hari ini di sorga, Yusuf yang mati di perjanjian lama, anak Yakub itu gak ada hubungannya dengan tulang belulangnya nanti waktu dia dibangkitkan dalam tubuh kemuliaan. Supaya kita itu mengerti sekarang, paham. Jangan sampai kita ini orang-orang Kristen tidak paham doktrin sendiri. Nothing to do, the glorious body, tubuh kemuliaan gak ada hubungannya dengan encok-encoknya badanmu, dengan kelemahan itu. Yang pincang tiada lagi pincang di sana, yang buta tiada lagi, yang katarakan tidak ada lagi, yang namanya gula darah tinggi, penyakit telah dihapuskan, demikian pula air mata telah dihapuskannya. Oh haleluya. Makanya saya jaga kekudusan badan saya, jangan sampai tanganku menuntunku pada dosa, aku penggal saja. Mataku menuntunku ke sana, ku cungkil dia. So jangan sampai gara-gara saya memuliakan badan sementara dan hawa nafsunya, bukan hidup oleh roh tapi hidup oleh daging, nanti saya binasa, bukannya memperoleh hidup yang kekal atau tubuh kekekalan. Suatu hari kita itu akan ada pertukaran. Badan ini akan dikuburkan kalau Tuhan belum datang, untuk ganti dengan badan kemuliaan. Kita tidak akan lagi digoda dengan dosa. Everything kaine, everything brand new. Langit yang baru, bumi yang baru. Kalau di sini ada orang yang masih belum percaya Yesus karena Anda pegang tradisi, sedangkan istri, anak-anaknya, bahkan cucunya semua sudah ke gereja. Sayang kan Pak? Anda akan terpisah kekal selama-lamanya. Kalau saya jadi Anda, hari ini saya nyemplung ke baptisan. Kalau Anda lihat di sebelah situ, ada kolam baptisan. Karena hari ini, hari kenaikan Tuhan, saya minta gereja kita di mana-mana baptisan menjadi bagian daripada liturgi ibadah. Masuk di sini nanti beberapa orang akan dibaptis di akhir khotbah saya. Baptis Ki, jangan tunda. Kenapa mau pisah sama istri sama anak-anaknya demi tradisi penyembahan berhala? Manusia itu jangan disembah. Suatu hari saya pun jadi nenek moyang. Suatu hari kalau saya mati, anak cucu saya tahu bagaimana saya hidup. Saya nggak mau disembah oleh mereka, sungguhan nggak mau. Karena saya tahu diri saya bukan Tuhan. Kalau orang mati bisa bangkit, kalau sampai saya disembah, saya akan bangkit, saya ketakin mereka satu-satu, saya jitak. Apa-apaan? Aku nggak mau lebih dalam hidup anak-anakku. Saya tidak mau menjadi lebih daripada seorang ayah yang baik bagi mereka. Cintai aku sebagai papa, honor your parent, hormati sebagai ayahmu. Tapi saya tidak mau jadi Tuhanmu. Jangan suruh saya jadi orang lain dong. Aku bukan Tuhan. Jangan mau disembah. Jangan menyembah manusia. Apapun alasannya. Apakah kita mau hormat sama nenek moyang kita? Do not do that. Humans are not God. If they were God, they would not die in the first place. Manusia bukan Allah. Kalau mereka memang Allah, mereka gak akan mati. Yesus mati itu buktinya bangkit dia. Yesus mati kan untuk kita. Bukan karena dia harus meninggal dunia. Bangkit pada hari ketiga. Selama orang masih ada di kuburan, itu orang, saudara. Meskipun kita panggil itu papa, mama, engkong, atau siapa, mbah, itu tetap manusia. Dia nggak bangkit. Mau orang sakti pun siapa, mati, nggak bangkit. Don't worship men. Jangan melanggar perintah Allah yang pertama. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Dan berharap kita melanggar perintah yang wahid mau masuk ke sorga. Kita harus mikir lagi, Bapak Ibu, kalau di sini ada orang yang masih terpisah iman, anak-anaknya semua dalam Tuhan, Anda belum, cepat dibaptis. Tunggu apa lagi? Jangan hanya percaya Tuhan mengangguk-angguk. Batasnya apa? Abu-abu. Cepat nyemplung. Udah gak bisa lagi turning back, gak bisa lagi berbalik. Sekali aku nyemplung, aku gak bisa berbalik. Ya kan? Saya dorong Anda segera. Langit yang baru dan bumi yang baru. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru. Sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu. Jadi langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu. Apa itu langit yang pertama? Ya langit di bawah. Langit di atas kita sekarang ini. Dan bumi yang pertama ya bumi di mana kita tinggal ini akan berlalu. Sorga adalah tempat yang punya better atmosphere. Atmosfernya lebih bagus. Langitnya baru. Kadang-kadang ya bukan karena kita sok peka, kita datang ke sebuah kota itu gloomy ya.
Saya pernah pergi ke Belanda, waktu saya pelayanan di sana. Memang di situ itu tidak cerah matahari seperti kita di Indonesia, puji Tuhan. Jadi orang di sana punya kecenderungan lebih gloomy atau lebih depresi gitu. Karena selalu abu-abu, mendung terus. Jadi kayak gimana gitu. Tapi saya rasa itu juga spiritnya. Makanya hari ini saya berdoa supaya ROSC, Rose of Sharon Church, Gereja Mawar Sharon, menembus segala batas budaya, membawa kabar baik ke situ. GMS di Belanda, doakan segera berdiri, amin. Kita mau membawa kabar baik, kita misionaris. Atau saya pergi ke suatu kota, dulu saya pernah saya pernah sekali pelayanan di satu tempat, satu kota. Aduh, itu ke arah daerah, bukan Las Vegas, tapi di daerah agak sedikit padang pasirnya sana, ada sebuah tempat retreat. Saya ke situ di California. Saya pelayanan 20 tahun lalu kalau nggak salah. Hampirlah 20 tahun. Saya pergi ke situ, saya melayani. Tidur tuh rasa kayak ditindih. Di bawah langit yang berat. Kayak rasanya gimana? Gak ada gitu. Di sorga itu plong. Langitnya baru. Better atmosphere. Dikontrol oleh Allah. Tidak ada roh-roh di udara. Memang sekarang itu Tuhan ada di atas segalanya. Tetapi di atas kita ini, langit ini banyak kotorannya. Daniel berdoa 21 hari kemudian malaikat datang, Gabriel berkata, doamu sudah didengar tapi aku melawan Raja Persia. Itu bukan raja beneran, itu melawan penghulu-penghulu di udara. Pemerintah-pemerintah di udara. 21 hari kemudian baru dia datang. Kita tuh tinggal di bawah peperangan rohani. Gak ada lagi peperangan rohani di sorga. Langitnya baru. Atmosfernya enak. Aneh ya. Anak kita senengnya mau sekolah ke luar negeri. Kita doa dulu, jangan hanya lihat, oh itu permai, Sodom dan Gomora nanti. Ada orang yang fine-fine saja, tapi dia empty, dia kosong. Pergi ke sebuah kota, langitnya kotor tuh, turunlah. Lalu habis itu depresi, bunuh diri. Padahal gak pernah gitu. Cuman orangnya stresan dan diem gitu aja loh waktu di rumah. Tapi pergi ke situ, langsung depresi. Ini penting sekali, kita mau utus anak ke kota mana segalanya itu, kita juga harus mengenal langitnya. Gak usah cari peramal, doa. Minta sama Tuhan mengerti. Tuhan, peperangan rohani seperti apa? Kota itu terkenal apa? Laknatnya. Kota itu terkenal gimana? Misalnya di San Francisco. Itu kan banyak sekali gay di mana-mana, LGBT. Pastikan kalau anak kita kirim ke sana, kita juga nggak boleh ketakutan. Di bawah kolong langit selalu ada setan, di mana saja. Di mana saja. Di gereja juga bisa lewat kok setannya kan. Banyak orang yang dikeraskan hatinya untuk dengar firman Tuhan langsung diambil sama burung-burung iblis. Baru firman diberikan, nggak percaya aku. Itu bukan setan apa? Yang bisikkan ke telinga. Di gereja ada tapi nggak bisa tinggal di gereja ini. Karena kita terus lawan. Tapi kita harus mengerti. Jangan kirim sembarang kirim anak. Kita berdoa dulu dan kita pastikan kalau dia nanti suatu hari ke area situ, dia kuatkan dulu jati dirinya. Dia harus punya hubungan yang erat dengan papanya, supaya jangan sampai dia kehilangan figur ayah lalu ke situ nanti jatuh ke om-om. Masalahnya ini bukan perempuan jatuh ke tangan om-om, laki-laki jatuh ke tangan om-om. Gimana tuh? Kita harus punya persiapan. Di dunia ini peperangan, tapi di sorga nanti langitnya itu baru. Langitnya itu baru. Jadi Bapak Ibu Saudara, sorga itu plong, gak ada peperangan. Buminya juga baru, better world. Di dunia ini gak semakin baik. Saya ngomong pesimisnya dulu, tapi saya nanti juga ngomong optimisnya. Saya pergi ke kota-kota, termasuk di mana saya dulu sekolah. Dulu tuh aman, koper taruh di depan, gak ada yang ngambil. Sungguhan. Sekarang coba koper taruh depan, langsung bersih. Kalau Anda mau bersihkan baju, gak hilang-hilang nodanya gampang. Taruh di depan, udah gak akan kelihatan bajunya saat nodanya. Aneh loh, kota itu terkenal begitu aman, sekarang enggak. Saya pergi ke kota-kota tertentu yang dulu saya ke sana, sekarang homelessnya itu orang-orang yang gelandangan. Ini bukan negara ketiga atau negara berkembang, ini negara maju. Itu sudah dulu cuma segini sekian kilo, sekarang sampai berkilo-kilo. Ya ampun, zaman dulu itu aman luar biasa. Semua kota yang zaman dulu aman.
Sekarang tidak aman lagi. The world is not a better place. Dari tahun ke tahun, dunia semakin jahat, kasih manusia semakin pudar, kejahatan silih berganti. Dapatkah kita bertahan? Sorga tidak. Sorga itu the better world. Langitnya baru, buminya baru. Bumi yang pertama sudah berlalu. Sedih loh kadang-kadang kalau saya melihat, ya, kalau saya melihat gitu ya, seperti lagunya Carpenter, Yesterday Once More. Rasanya itu merindukan yesterday, bukan hidup di masa lalu. Kok lebih enak ya dulu? Itu sudah fakta bahwa di dunia ini makin hari makin jahat. Tempat-tempat yang dikau katakan aman dahulu kala waktu Anda kecil, tempat itu tidak aman hari ini. Atau kurang aman. Oh, zaman dulu. Sekarang misalkan di Amerika, kota tertentu ya, negara maju, koper taruh di mobil, koper, ini bukan uang lah, laptop lah, koper gede, taruh di mobil, di terang kelihatan, itu bisa dipecah tuh mobil. Orang mau turun makan gitu aja, koper di dalam, di bagasi mobil aja ketakutan. Ini kota besar. Coba bayangkan, dulu nggak gitu setahu saya. Barang taruh gitu juga nggak apa-apa. Bahkan mobil nggak dikunci pun, it's okay tuh. The world is not a better place. Makanya itu saya butuh gereja, makanya itu gereja harus menjadi the better place. Kita akan fight dimanapun juga, gereja menjadi tempat dimana orang jujur, dan kita melawan ketidakjujuran. Gerejalah oasis terakhir sebelum kita ke sorga. Gereja pun tidak tentu tempat yang paling aman. Tetapi di gereja, kita diajari untuk mengikuti Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara, sorga. Makanya itu sayanglah kalau kita hanya membangun segala sesuatu di bumi, hanya mengejar harta duniawi. Apa sih? Bukan berarti kita di sini pokoknya ada berapa uang ya kita hamburkan. Enggak, kita harus invest dan tabung untuk masa depan. Bodohlah orang yang punya 100 ribu, dihabiskan 100 ribu. Nanti suatu hari anaknya minta-minta. Tapi di mana hartamu berada, janganlah hatimu terpaut ke sana. Jikalau harta bertambah, janganlah hatimu melekat padanya. Kita harus tahu bahwa ultimately, terakhir yang utama, kita itu harus mengejar harta di sorga. Di mana ngengat tidak bisa memakannya, karat tidak bisa mengapa-apakannya, pencuri tidak bisa mencurinya. Carilah harta di sorga. Sebab di situ adalah tempat kita selama-lamanya. Disitulah bumi yang lebih baik. Laut pun tidak ada lagi. Coba katakan laut tidak ada lagi. Kalau kita pelajari di kitab Wahyu, di sorga itu ada sungai. Sungai itu dari tahta Allah. Di kiri kanannya itu ada banyak pohon kehidupan. Daun-daunnya itu menyembuhkan. Bukan berarti ada penyakit di sorga. Tetapi seperti ada semacam unsur awet mudanya. Dari waktu ke waktu makan itu. Hidup kekal memang diberi. Tetapi ada sesuatu yang manual. Tetap saya nggak ngerti apa itu. Tetapi mungkinkah? Tentunya itu daun-daunnya menyembuhkan, itu bisa diartikan hari ini Tuhan Yesus menyembuhkan orang sakit. Tetapi ini di sorga. Daun-daunnya itu menyembuhkan, itu bukan berarti sakit penyakit. Tetapi mungkin kita makan tertentu, kita menjadi awet muda. Ada sesuatu yang manual di sana, saya nggak berani mendahului firman. Tapi saya hanya memberikan interpretasi-interpretasi mungkin-mungkinnya. Buah-buahnya nggak pernah layu. Itu luar biasa. Sorga ada sungai, ada lake kali, mungkin ada danau gitu. Tapi nggak ada ocean. Tidak ada laut. Oceans apart, day after day, and I slowly go insane. Wah, yang zaman-zaman kuno ini, om-om tante-tante tahu semua lagu itu. Yang muda-muda nggak ngerti. Lagu itu lagu cinta zaman tahun berapa? 80, 90. Laut terpisah dengan lautan. Aku setiap hari tambah rasa gila gak waras menunggu-nunggu kamu dan kangen setengah mati. Gitulah kira-kira bahasanya. Tidak ada perpisahan, dengan kata lain tidak ada laut, itu berarti di sorga tidak ada perpisahan jangka panjang, tidak ada perpisahan jangka pendek, tidak ada perpisahan sementara, dan tidak ada perpisahan selama-lamanya. Di sorga bukan hanya tidak ada kematian, tidak ada perpisahan. Saya gak tahu caranya gimana. Saya selalu ngomong sama anak-anak saya, I hate goodbye. Anak-anak meskipun gimana ya, anak-anak udah besar, mereka harus berdikari. Tapi kalau mereka sekolah gitu segalanya itu, sekolah berapa bulan, berapa tahun. Aduh, saya itu paling benci itu goodbye. Saya paling benci goodbye. Saya bersyukur di sorga tidak ada oceans.
Tidak lagi lagu Oceans Apart, day after day. And I slowly go insane. Gak ada lagi. Di sorga tidak ada perpisahan, baik perpisahan sementara maupun selama-lamanya. Saya baru tadi malam membesuk orang. Di Surabaya sini namanya di Adiasa, atau tempat untuk orang-orang persinggahan terakhir sebelum dikuburkan. I hate goodbyes. Tapi di sorga tidak ada itu. Laut pun tidak ada lagi. Itulah satu dunia yang tidak ada perpisahan. Dan aku melihat kota yang kudus, ayat 2. Coba perhatikan kata kota yang kudus. Pertama ada kata kota. Kota itu berarti adalah hubnya manusia itu kota. City berarti tempat sosial. Kota yang kudus sifatnya kudus, tetapi esensinya kota. Kota yang kudus berarti tempat di mana melting potnya manusia. Melting pot itu apa? Misalnya kota tertentu, kota besar nih, melting pot itu ada orang dari segala bahasa. Kemarin saya barusan KKR di Rose of Sharon Church, Gereja Mount Sharon, New York. Baru berapa hari yang lalu. Doakan supaya seharian ini saya nggak jet lag. Di New York itu melting pot, maksudnya ada sekian puluh atau ratus bahasa dalam satu kota itu. Ada orang Vietnam, ada ada pecinannya, Chinatown-nya, ada Korean Town-nya, ada kota Koreanya, ada orang Spanish-nya, orang African American-nya, ada Caucasian, ada orang-orang berkulit putih di sana, semua melting pot. Dari pebisnis sampai orang-orang yang kerja kasaran, semua ada di situ. Cuman kejahatannya tinggi. Nah, sorga bedanya di sini, kota kudus. Kotanya dapat, tapi kudusnya itu loh. Berarti tidak ada lagi kesenjangan. Sorga adalah tempat sosial. Jadi jangan pernah mengira bahwa di sorga kita lupa siapa adalah siapa dalam hidup kita. Sorga bukan tempatnya demensia, bukan tempatnya Alzheimer, bukan tempatnya pikun. Orang punya pandangan bahwa sorga di sorga nanti ingat gak ya? Itu pertanyaan macam apa? Gak baca Wahyu 21. Dia adalah kota. Kota kalau tidak ada ingatan, tabrakan. Kota itu berarti tempat intelijensi di situ. Tempat pendidikan, tempat university. Kota itu tempat culture, kebudayaan, museum, galeri, tempat seni. Kota adalah tempat bisingnya, majunya, tempat perdagangan, tempat di mana orang berinteraksi. Kata kota ini jangan pernah dikecilkan. Berarti sorga itu tempat ingat. I will remember you. You will remember me. Semoga hidup kita nanti kaflingnya dekat-dekatan ya. Kita nggak bisa tentukan, tetapi di rumah bapakku ada banyak tempat tinggal, itu kaflingan. Jangan imajinasi terlalu jauh, tapi kita berhak untuk mengartikan kata kota ini. Di sorga kita ingat. Pertanyaannya nanti, lu Pastor Philip, berarti ini saya meninggal. Ingat gak ya sama saya ya? Gimana ya nanti di sana? Apakah saya sekarang bisa komunikasi ngomong? Itu nanti ibadah berikutnya saya jelaskan bahwa yang mati dan hidup gak perlu berkomunikasi. Karena kita sama-sama dalam hadirat Tuhan. Nanti aja ya ibadah berikutnya. Jangan paksa saya untuk bocorkan dulu. Kasihan nanti ibadah, nanti jemaat berikutnya. Semua dapat porsi yang fresh, yang segar. Haleluya. Tapi dia kota yang kudus. Jangan percaya versi dunia. Sorga itu bukan seperti yang dikatakan Madonna. Tempat orang bisa pesta pora, pesta gila. Sorga itu bukanlah kota Las Vegas. Kota sih, tapi bukan Las Vegas. Bukan tempat perjudian, bukan tempat kejahatan, bukan tempat hawa nafsu, percabulan. Sorga is not a sinful place. Dia kota yang kudus. Dia juga bukan seperti blank, nirwana. Ada kepercayaan yang percaya bahwa sorga itu nirwana, tetapi dia itu blank, kosong. Blank. Di tempat dimana pokoknya nirwana, kosongan. Pokoknya kita itu berada di tempat yang putih. Putih. No. Dia kota, civilization, peradaban.
powerful sekali. Waktu saya baca ini, saya merinding dan berkata, aku mau di sana. Ya, lalu nggak hanya itu, coba lihat. Dia adalah Yerusalem yang baru. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari sorga. Perhatikan kalimat ini, Yerusalem yang baru turun dari sorga. Jadi bukan Yerusalem sekarang ini yang kita tahu dengan penuh pertikaian, Israel, Palestina, gunjang-ganjing dunia. Yang sekarang Yerusalem ini, bukan. Ini Yerusalem yang baru, bukan Yerusalem yang lama. Memang sih satu-satunya kota yang masih disebut dalam kekekalan ternyata adalah Yerusalem. Karena memang sejarahnya kental dengan Kristus dan para nabi di situ. The only one city in the world yang akan dikontinue sampai di masa kekekalan hanyalah kota Yerusalem. Jadi di sorga nggak ada namanya New York City. Dan juga nggak ada Surabaya, sorry. Nggak ada Jakarta, sorry. Yang satu-satunya kota yang masih disebut di situ, tapi bukan itu, adalah Yerusalem itu. Karena Yerusalem ini sangat kental dengan our redemption atau penebusan kita. Jadi tidak boleh lenyap dari kekekalan punya memori. Menurut saya mungkin di satu kota disebut Yerusalem baru. Itu cuma satu kota dari sekian kota yang diwahyukan untuk kita, itu milik kita. Yang tidak diwahyukan itu rahasia Allah. Tapi dikatakan Yerusalem baru ini disebutkan satu kota. Nanti di ibadah-ibadah berikutnya saya jelaskan size-nya kota itu ada. Saya bandingkan dengan size-nya bulan. Dengan size-nya Sabang sampai Merauke. Nanti Anda akan lihat satu kota segede itu. Ya ampun, surga itu spacious. Ini cuma satu kota. Saya nggak tahu apakah ada kota-kota lain, berapa banyak kotanya, namanya apa. Saya tidak mau mendahului firman. Nggak boleh kita menambahi. Tapi di Alkitab dikatakan dengan jelas, ada satu kota yang namanya Yerusalem yang baru turun dari sorga. Apakah itu seluruh sorga? Saya rasa bukan. Itu mungkin salah satu kota kenamaan di sorga. The New Jerusalem. Everybody will go to Jerusalem someday. Kalau kita tidak bisa ke Yerusalem lama ini, suatu hari kita akan melihatnya di Yerusalem baru. Jadi jangan sedih untuk orang-orang yang mati di luar, yang di dalam Tuhan. Kalau Anda punya kekasih-kekasih yang sudah meninggal dunia tapi dalam Kristus, mereka sudah di Yerusalem baru sekarang. Udah jalan-jalan di situ. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru turun dari sorga, dari Allah. Yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Kata berdandan di situ dengan semua jewelry atau semua perhiasan. Yerusalem baru yang turun dari sorga itu didekorasi, dirancang dan didekorasi oleh Allah sendiri. Dia berhias seperti pengantin perempuan, tidak polosan. Seperti pengantin atau mempelai wanita yang berdandan untuk suaminya di hari nikah. Kata berdandan di sini berarti sorga itu indahnya. Dia didekorasi, didandani. Sama seperti hari ini, setiap kota di dunia itu didandani oleh alam semesta, oleh Allah. Misalnya kalau kita melihat Indonesia, khususnya di pedesaan, yang masih murni, belum dimodifikasi. Kita melihat sawah-sawahnya, ladang padi yang begitu indah, sejuknya kicauan burung, gak sepanas itu karena polusi, memang tropis sih, tetapi hangatnya enak, hangatnya tidak sumpek gitu. Tetapi hawa pedesaan, indahnya Indonesia. Indahnya Indonesia. Dulu ada satu reklame, tapi reklame rokok sih, tapi lagunya bagus. I love the blue of Indonesia. Cantiknya Indonesia. Hokkaido, indahnya. Di Sapporo, kericik-kericik air. Jepang itu terkenal bersih. Penduduk sana itu kalau mau buang sampah, nggak ada sampah. Dimasukkan kantong plastik, dibuang di rumah. Bersihnya susah cari sampah. Sorga itu seperti Jepang, lebih dari itu, begitu bersih. Tapi juga seperti Indonesia, permai buminya. Indah birunya. Paris, gedung-gedungnya itu loh. Khususnya Paris yang di tengah-tengah situ, bukan yang di La Défense, di kota-kota barunya. Kota tengahnya itu sama pemerintah dijaga, bangunannya nggak boleh direnovasi luarnya. Dalamnya silakan.
Batu-batunya, budayanya. Romantic city, sorga lebih romantis dari itu. Pergi ke New York, tapi bukan kejahatan dan kotornya. Tapi Anda melihat begitu besar gedung-gedung megah. Saya bukan bicara tentang gedung teknologi manusia, tapi teknologi Allah. Begitu indahnya Tuhan akan hiasi tempat itu dengan kemajuan. Sorga lebih dari New York City. Kota mana lagi? Sebut satu persatu. Sorga itu dapat keindahan semua kota di dunia, baik dihiasi oleh alam semesta, atau dihiasi kemudian oleh modifikasi atau perbuatan tangan manusia. Sorga itu ada alamnya sendiri, dan ada tangan Allah yang merancangkannya. Every city in the world dalam kelebihannya, semua akan ditemukan di sorga. Dan sorga melampaui itu. Di Indonesia kita kurang memperhatikan ini, karena kita lebih, pokoknya. Festivities atau pada saat hari-hari raya tertentu tidak terlalu menghias. Misalnya saya dulu tinggal di Kanada waktu saya sekolah. Masuk bulan Desember itu, rumah-rumah dihias. Itu lampu-lampu. Nanti akan ada palungan di sana, ada yang lebih go tradisional, ada juga yang lebih beda, ada yang suka warna-warni, norak, merah, hijau, semuanya ada yang kuning-kuning begitu. Itu bahkan sama wali kotanya di kota itu dijadikan perlombaan, nanti dikasih prize, dikasih hadiah rumah yang paling indah. Coba bayangkan ya, saya pulang sekolah, nyetir mobil saya, seret, lihat semua rumah gitu. Winter, udah musim dingin, cantiknya seluruh kota didekorasi seperti wanita berdandan untuk suami. Apalagi kalau sudah turun saljunya. Kota tiba-tiba hati itu sangat nenes buat jomblo, tahu? Saya berkata, Tuhan, begitu romantisnya, begitu indahnya, dan aku masih sendirian. Coba bayangkan, indahnya. Sorga itu seperti saya sebut dalam kalimat beginilah, seperti itu. Sorga itu seperti Natal all year long. Bukan sekedar kita datang ke gereja tanggal 25, seluruh kota, seluruh negeri disulap. Christmas spirit di mana-mana. Kita tidak usah iri sih, Indonesia punya keindahan dan kepermainan sendiri. Tapi intinya adalah sorga itu seperti Christmas 365 days. Seperti Natal 365 hari. 3 poin ini saya kasih pada Anda supaya Anda tidak lupa pengajaran yang saya berikan. Lebih indah dari kota manapun di dunia. Nomor 1, apa yang kita pelajari? Sorga adalah tempat sosial. Pemberian Allah bagi orang-orang kudusnya. Kota, tempat sosial. Bukan tempat lupa ya. Oke. 2, di sorga tidak ada lagi perpisahan sementara ataupun selamanya. 3, keindahan semua kota di dunia ada di dalam sorga dan lebih dari itu. Kalau di sini ada orang yang belum terima Yesus, please terimalah Yesus, bukan karena takut ke neraka, tapi ada hidup kekal di dalamnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan.